Saya percaya kok sebelum kejatuhan ada alarm dari Tuhan. Saya percaya kok sebelum kehancuran Tuhan ngingetin. Tuhan ngingetin, entah Roh Kudus yang ngomong, entah teman yang ngomong, entah sahabat yang ngomong. Saya percaya tidak ada kejatuhan tanpa peringatan dari Tuhan. Pesan saya, kamu jangan kepala batu kalau udah diomongin. Pesan saya, kalau udah diingetin rendahkan dirimu. Jangan udah rata sama tanah. Baru kau bilang, aduh gimana dong, aduh gimana dong, aduh gimana dong. No. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, living the wisdom. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Kita akan belajar dari hikmat dari kitab Amsal. Kitab Amsal ditulis oleh orang yang paling berhikmat kata Alkitab. Dan orang yang akan berhikmat, tidak pernah ada orang sebelum dia dan sesudah dia lebih berhikmat. Namanya Raja Salomo. Siapa namanya Bapak Ibu? Raja Salomo. Kitab Amsal tertulis sebanyak 31 pasal. 31 pasal. Tidak kebetulan, saya percaya kalau saudara pemimpin, kalau saudara seorang pejabat, kalau saudara seseorang yang memimpin seseorang, atau saudara seorang orang tua, maka saudara yang kekurangan hikmat bisa membaca satu hari satu pasal. Less than 2 minutes, di bawah 2 menit. 2 menit saudara bisa baca kitab Amsal, maka saya percaya saudara akan menjadi orang yang lebih berhikmat dari sebelumnya. Setiap hari satu pasal. Setiap hari satu pasal. Karena dalam hikmat, dalam Alkitab ada banyak nasihat mengenai ekonomi, mengenai kesehatan, mengenai relationship, mengenai family, mengenai bisnis, mengenai bagaimana rule the nation, mengenai bagaimana menjadi leader dan seterusnya. Alkitab adalah buku yang paling applicable, buku yang paling penuh dengan hikmat. Ada banyak buku terinspirasi oleh Alkitab, ada banyak kisah terinspirasi oleh Alkitab, ada banyak kutipan-kutipan bijak terinspirasi dari Alkitab. That's why kalau saudara kekurangan hikmat, read your Bible. Suatu hari seorang hamba Tuhan besar abad 20 namanya Billy Graham ditanya oleh wartawan, what the secret of your ministry? Apa sih rahasia dari ministry kamu? Dikatakan 3. Berapa Bapak Ibu? 3. Wartawan mulai ambil pulpen dan catat. Apa rahasia pertama? Read your Bible. Apa rahasia kedua? Read your Bible. Apa rahasia ketiga? Read your Bible. Dan wartawan bilang, 3 tapi semua sama. Exactly. Karena rahasia hidup orang benar adalah Alkitab. Alkitab sudah ditulis untuk memberikan kita informasi, memberikan kita sebuah pengingat. Mari kita masuk dalam inti khotbah saya. Our world nowadays. Kehidupan dunia saat ini, informasi bertambah, kebijaksanaan berkurang. Teknologi maju tapi moral makin rusak. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Makin banyak orang pintar tapi makin banyak juga yang tertangkap KPK atau rompi oren atau jaket oren. Mari kita buka dasar ayat firman Allah Efesus 5, 15, 17. Pay attention, lock your eyes upon me. Buka telingamu, taruh HPmu, dengar firman Allah. Kalau kamu setengah-setengah, you get nothing. Kalau kamu sibuk sama HPmu, you get nothing. Kalau kamu sibuk sama masalahmu, you get nothing. Dengar firman Allah dari mimbar yang suci dan kudus ini. Rendahkan hatimu, saya tidak peduli kamu pejabat pengusaha, di rumah Tuhan kita semua sama. Bilang kiri kanan saudara, kita fokus dengar firman. Mari kita baca 3 ayat ini sama-sama yuk. 3, 2, ya. Karena itu janganlah seperti, tetapi, ayatnya yang ke-16, dan sebab itu janganlah kamu, tetapi usahakanlah mengerti kehendak
Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. At that time, at that moment, kota Efesus adalah kota metropolitan. Perdagangan di sana, Bapak Ibu bisnis di sana, bahkan pusat agama di sana. Banyak kuil-kuil Athena, kuil-kuil dewa dan sebagainya. Orang Romawi, orang Yunani, orang Eropa, orang Afrika kumpul di sana. Paulus mengatakan pada masa itu, ayat ini ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu, adalah hari-hari yang jahat. Apalagi sekarang, jahatnya lebih double, dan double. Betul apa tidak? Dan dikatakan demikian, ada dalam 3 pasal, 3 ayat, ada kata bebal disebut 2 kali. Janganlah seperti orang bebal, ayat yang ke-15, sebab itu janganlah kamu bodoh. Kenapa? Karena bebal atau bodoh nggak ada hubungannya sama gelar pendidikan. Ada orang doktor, ada orang profesor, tapi masih korupsi. Karena bebal, karena yang namanya pintar, Bapak Ibu yang Alkitab maksud, tidak ada hubungannya sama sekolah saudara. Tapi bicara hati. Apa sih orang bebal? Orang bebal bukan IQ jongkok. No. Orang bebal bukan orang yang gak sekolah. No. Bisa jadi orang gak sekolah. Tapi hikmatnya lebih tajam dari orang sekolah. Betul apa tidak? Mari kita buka apa ciri orang bebal itu. Orang bodoh. Mazmur 14 ayat pertama. Saya mau mencoba keberuntungan saya. Kitab Mazmur ditulis oleh orang Jawa. Namanya Mazmur. Istrinya Mbak Mur. Memang tidak setiap hari kita beruntung. Makin diam. Mazmur 14 ayatnya yang pertama. Saudara pura-pura ketawa kayak apa kayak. 3, 2, ya orang tidak busuk dan apa? Tidak ada yang apa? Orang bebal itu cirinya begini. Gue nakal diberkati tuh. Orang bebal cirinya begini. Gue ganggu istri orang gak ketahuan tuh. Orang siapa itu? Saudara kan udah lama ikut saya. Saya tuh paling gak tahan komentar-komentar begitu. Orang bebal gitu. Oh gak apa-apa. Kan istrinya gak bahagia sama suaminya. Dia bahagia sama lo. Istrinya bukan dari Tuhan. Lo yang dari Tuhan. Orang bebal berpikir bahwa baik atau buruk gak ada beda. Orang bebal berpikir Tuhan gak ada lagi, ateis. Orang bebal berpikir diingetin dibilang kita benci. Laki-laki sama laki-laki gak boleh pacaran. Allah, hate speech kamu. Kamu gak pengen kami bahagiakan. Love is pure. Pure apa? Halo? Orang bebal dibilang begini, belum nikah, gak boleh tidur di luar pernikahan. Lah, cinta itu kan universal, bebas. Pernikahan hanya lembaga manusia. Amin. Orang bebal dibilang begini, gereja jangan telat, gak apa-apa, yang penting belum khotbah. Sama-sama bilang sama saya gak bebal. Tahu bebal kan? Kita lompat. Itu orang bebal. Mari kita belajar. Bapak Ibu saya banyak ketemu jemaat. Yang udah bertahun-tahun gak berubah-berubah. Itu terus masalahnya. Itu terus masalahnya. 1, 2, 3. Bilang kiri kanan saudara. Bodoh jangan diborong sekaligus. Bilang. Amin. Gini loh, bodohmu jangan terlalu sempurna gitu. Ada orang bodohnya sempurna. Padahal kesempurnaan hanya milik Tuhan dan Andra and the backbone. Mari kita belajar tiga kebenaran. Apa? Bagaimana living the wisdom. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Kurang semangat, saya siap diberkati. Enggak, sampai kepalamu goyang, saya siap diberkati. Mirip orang India kau. Efesus 5:15, mari kita belajar sama-sama. Let's digging in, mari kita gali lebih dalam. 3, 2, ya karena itu. Kata perhatikan dalam bahasa Yunani menggunakan kata yang artinya lihat dengan sangat teliti.
hati-hati, presisi, detail, memperhatikan hidup saudara. Bapak Ibu suka nggak suka, apa hidup saudara akan mengarah kepada masa depan saudara. Mari kita belajar Bapak Ibu Matius 25:13. Karena itu berjaga-jagalah supaya karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan apa saatnya. Tampilkan gambar patung ini. Pasti saudara suka lihat patung ini. Namanya The Thinker, patung pemikir. Mungkin saudara berpikir adalah gambar dari kreativitas. Mungkin saudara berpikir adalah gambar dari sebuah seni. Tetapi background dari patung ini adalah mengajar kita untuk tidak terjebak kepada yang namanya pemikiran dunia. Patung ini menantang kita agar memiliki orientasi hidup yang tepat dalam mencari kebijaksanaan. Patung ini mengajar kita jangan hanya fokus kepada how, bagaimana caranya, bagaimana dapat uang, bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang terkenal, bagaimana jadi orang berhasil. Tetapi patung ini mengajar kita pertanyaan yang lebih penting dari how, yaitu adalah why. Orang Kristen boleh nggak kaya? Boleh, tapi pertanyaannya kenapa kamu mau kaya? Jangan-jangan kamu mau kaya, kamu pengen buktiin sama mantanmu yang ninggalkan engkau itu. Pertanyaannya bukan soal bukan soal bagaimana melayani, tapi pertanyaan besarnya kenapa kamu melayani? Karena semua orang dari luar kelihatannya melayani, tapi cuma Tuhan, manusia melihat apa yang kita layani, tapi Tuhan melihat alasan kita melayani. Karena bagi Tuhan, ini nggak marah-marah loh. Saya ngomong dengan nada C. Nada lembut. Amin. Karena bagi Tuhan, how kurang penting. Lebih penting adalah why. Kenapa kamu pengen kaya? Kenapa kamu pengen pakai baju seksi? Kenapa kamu pengen upload video di Reelsmu? Kenapa kamu pengen beli iPhone 17? Ya uangmu sih. Tapi pertanyaan yang lebih penting bagi saya sebagai gembala. Kenapa Gideon bikin kerinduanku church? Kan saya pelayanan di sebuah kota. Ada orang baik yang ketemu saya. Ngomong gini sama saya. Pak pendeta butuh ruang berapa? Buka deh Pak, saya support. Itu pertanyaan kalimat yang paling meneduhkan bagi gembala. Tapi isunya bukan soal buka. Isunya adalah kenapa buka? Mau pamer. Mau tunjukin lo keren. Saudara kayak patung ini diem. Ini yang patung dia perlu sih. Kok jadi lo yang diem? Mari kita belajar lebih dalam lagi. Bapak Ibu, kita akan melihat Amsal 27 ayat yang ke-12. Siap-siap Bapak Ibu. Khotbah hari ini akan menguliti saudara dan saya. Mari kita belajar sama-sama. Amsal 27 ayat yang ke-12. 3, 2, 1, iya. Versi bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Orang bijaksana menghindar. Orang bodoh berjalan terus. Lalu apa Bapak Ibu? Dari kitab Amsal 27, Raja Salomo membagi manusia menjadi dua bagian. Berapa bagian? Dua bagian. Bagian pertama orang cerdik, bagian kedua orang bodoh, atau lebih gampangnya orang berhikmat dan orang bodoh. Apa persamaannya sebelum kita membahas perbedaannya? Persamaannya mereka sama-sama berjalan. Persamaannya mereka sama-sama melihat, betul apa tidak? Tapi perbedaannya yang membedakan, orang cerdik ngelihat bahaya, Alkitab bilang lari. Orang bodoh ngelihat bahaya, jalan terus. Apa maksudnya? Orang cerdik ngelihat pacarnya tukang bohong, tukang tipu, tukang pinjem duit. Kalau ngomong ketinggian surga, kayak surga banget.
Dia bilang, nggak beres nih cowok nih, minggir. Orang bodoh lihat pacarnya tukang bohong, tukang pinjam duit, maki-maki. Dia bilang, aku percaya ada keajaiban dalam cinta. Pas nikah, aku nggak nyangka, lu nyangka kok. Aku nggak duga, lu duga kok. Lu nangis, why God, why God. Untung Tuhan bukan orang Batak. Kalau Tuhan orang Batak ketika bilang why, saya akan bilang, oh on. Ya, bank gak akan pinjemin uang kalau bank lihat saudara tidak dapat dipercaya. Bank gak akan pinjemin uang. Orang bijak kalau lihat nih bisnis, nih kalau minjem uang gak pernah balik nih. Kamu udah tahu yang pinjem uang sama kamu gak pernah balikin. Punya masalah di mana-mana. Kamu terlalu tulus gak jelas gitu. Alkitab bilang tulus seperti merpati, cerdik seperti, jangan dibalik Bambang. Kamu tulusnya seperti ular, cerdiknya seperti merpati. Kita hafalnya kebalik-balik itu ayat. Udah tahu kamu kalau minjemin uang 99% gak akan balik. Jadi kalau udah pinjemin siap-siap lah. Gak balik. Minjem uang adalah momen paling tepat menghancurkan hubungan. Ya. Giliran minjem aja, tolong dong. Giliran nagih, kayak kita yang minjem. Ini diam semua, minjem semua bagaimana ini? Kok sudah kayak gak dukung saya gitu sih? Gak betul apa tidak? Orang bijak, Bapak Ibu orang bijak melihat bahaya. Dia cabut. Enggak bener, enggak usah lakukan, enggak. Orang bijak, Bapak Ibu kalau diingetin, itu cewek lo, nggak bener dia. Alah, lu iri aja kan, nggak mau gue bahagia. Berapa tahun kemudian kita dengar dia nikah, perempuannya selingkuh. Terus kita bilang apa sama dia? Selamat menikmati. Saya pendeta yang percaya tidak ada kejatuhan tanpa peringatan dari Tuhan. Saya ulang lagi ya. Untuk setiap kejatuhan anak Tuhan, Tuhan pasti kasih peringatan. Nggak pernah Tuhan gak kasih peringatan. Nggak pernah. Berapa waktu lalu saya doain orang kena stroke. Saya datang ke rumah sakit. Saya tanya, Pak, kenapa bisa kena stroke? Bukan dia yang jawab, istri langsung. Ini Pak Pendeta dibilangin gini, makan babi, gini, nggak boleh, gini. Istri yang ngomong panjang lebar, saya lihat suaminya. Iya Pak. Saya udah bilangin Pak, jangan makan babi. Saya udah bilangin jangan begadang. Saya bilangin untuk begini. Dia nggak dengar. Tuh kan, stroke kan. Saat suaminya, iya Pak. Saat istrinya, tuh Pak Pendeta, gini. Saya tanya lagi, sebelumnya gimana? Udah rasa sih Pak. Itu ya, tapi kan. Saya kemarin pelayanan ke daerah. Pesawat saya jam 6 malam. Saya sampai di bandara jam 6. Delay. Dari 18 ke 22.30. Saya nggak pesan yang itu. Kalau itu kan udah nggak bijak. Karena pasti delay dia. Saya pesan yang ini kalau orang Gading ngerti, Bekasi bengong deh. Bekasi ini. Oh, dia naik kudanil dia. Ini apa ini? Naik apa? Burung dia, burung. 22.30. Saya datang jam 9. Pak, ini Pak, voucher 300.000. Saya bilang gila 300.000. 5 jam gue antri, bisa bikin ibadah 2 kali gue itu. Ya maaf ya Pak. Pak ini ada teh manis Pak sama roti sama kopi. Saya bilang lo bawa teh manis sama kopi lo itulah. Ada orang bilang Pak boleh foto. Lagi bad mood minggir lo. Ya enggak lah, ayo foto senyum. Ada pramugarinya bilang gini, Pak boleh foto enggak? Gue lagi sebel sama perusahaan lo, jangan. Bener saya naik pesawat saya gini aja diem. Pakai jas, masih rapi.
Just gitu. Dikasih makanan, saya nggak makan karena cuma roti. Roti saya bilang. Duduk. Sampai rumah jam 2 saudara. Jam 2. Sampai rumah mandi. Sebelum mandi sampai rumah jam 2 lapar. Saya buka kulkas. Ada, tenang dulu dong. Lu tinggal di rumah gue. Kalau tahu-tahuan kosong. Ini perasaan kita nggak sedekat itu deh. Kalau tahu-tahu kulkas gue, saya buka kulkas. Wah, bakso, daging. Saya buka meja bawah. Bawang, kari, kaldu. Saya inget kalau makan kan takutnya gemuk. Saya mandi dulu. Kalau habis mandi masih pengen berarti dari Tuhan. Jadi saya mandi, turun ke bawah udah enak, udah tenang, udah ganti, udah keramas, udah apa. Saya lihat, ya udah. Saya masak lah. Saya pendeta yang percaya. Bapak Ibu. Tidak ada kejatuhan tanpa peringatan. Tidak ada. Kamu yang masih muda, yang belum menikah, pesan saya. Konseling pernikahan. Gereja ini konseling pernikahan minimal 6 bulan. Tadi ada yang baru datang, Pak kami mau nikah Pak. Kapan? Ya butuh berapa lama konseling? Saya bilang 6 bulan. Lama banget. Siapa yang setuju nikah itu sulit? Pak gak usah pura-pura bahagia Pak ya Pak. Udah lama jujur aja Pak. Siapa yang setuju nikah itu sulit? Sulit kan? Makanya 6 bulan. Bukan kita pengen bikin susah. No. Nikah itu sulit. Orang bijak, konseling adalah syarat untuk melihat. Karena di konseling lah pendeta bongkar abis kamu. Di konseling lah semuanya dibuka abis. Kalau sama omongan pendeta ada aja goyah, apalagi sama bunyi token di rumah. Ya. Bapak Ibu, kita kalau nonton bioskop ada trailer. Kalau trailernya jelek, kita nggak akan nonton. Betul tidak? Bisnis, pacaran, pertemanan. Orang bijak melihat bahaya kata Alkitab, dia minggir. Artinya apa? Dia nggak mau pusing. Kalau kamu udah lihat bahaya, tanda-tanda sudah lihat. Tukang bohong nih orang nih. Tukang tipu nih. Cabut. Ngapain? Karena soon or later, kamu yang kena. Saya percaya tidak ada kejatuhan tanpa peringatan. Tuhan pasti ingetin. Makanya dengerin kalau mamamu ngomong. Makanya dengerin kalau papamu ngomong. Makanya dengerin kalau teman-temanmu yang lo teruji waktu ngomong, dengerin. Kalau mamamu atau temanmu atau istrimu bilang, jangan temenan sama dia. Alah lu iri kan, lu kan sendirian kan, gak punya temen kan. Dar, kena. Orang bijak Alkitab bilang yang pertama, melihat. Dia cabut. Yang kedua, mari kita cepat lebih dalam lagi. Efesus 5 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. Bapak Ibu kalau kita lihat sebelumnya, saudara tahu film Titanic? Tahu film Titanic? Yang adegannya suami pacar itu si Leonardo DiCaprio sama si Kate Winslet. Itu satunya Marga Simanjuntak. Satu itu si Mamora itu. Itu yang mereka di ujung deck itu yang every night in. Itu mereka turun pasti minum teh anget itu. Satu seharian I see you. Kapal Titanic tenggelam, Bapak Ibu, bukan karena kurang canggih. Kapal Titanic tenggelam bukan karena kurang hebat. Tapi karena kapal Titanic tenggelam karena tidak mendengarkan peringatan. Yang sudah diberikan 7 kali peringatan. Kepada yang namanya orang yang bekerja di kapal Titanic. Radio operator bilang sama mereka ada 7 kali peringatan. Tentang yang namanya gunung es. Apa jawab mereka? Mohon maaf. Shut up, I'm busy. Saya percaya kok sebelum kejatuhan ada alarm dari Tuhan. Saya percaya kok sebelum kehancuran Tuhan ngingetin. Tuhan ngingetin entah Roh Kudus yang ngomong, entah teman yang ngomong, entah sahabat yang ngomong. Saya percaya tidak ada kejatuhan tanpa peringatan dari Tuhan. Pesan saya, kamu jangan kepala batu kalau udah diomongin.
Pesan saya, kalau udah diingetin, rendahkan dirimu. Jangan udah rata sama tanah, baru kau bilang, aduh gimana dong, aduh gimana dong, aduh gimana dong. No, 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 no. Kapal Titanic canggih, kuat. Bahkan dia mengeluarkan kata-kata, bahkan Tuhan pun gak bisa tenggelamin. Tuhan bilang, lo jual gue beli, kata Tuhan. Tenggelam. Bila kiri kanan saudara, lu jangan kepala batu kalau diingetin. Saya ngomong dari hati saya ya, kamu yang belum menikah. Kalau papa mamamu dalam Tuhan, kasih telingamu. Kalau papa mau bilang mama feeling dia gak bagus. Feeling apa sih ma? Feeling apa sih ma? Gue rauk lu kalau deket. Ya, nih. Kamu kalau pemimpin, jangan kepala batu kalau diingetin. Kamu kalau pengusaha, jangan kepala batu kalau diingetin. Dalam hidup ini kamu harus ada orang di atas kamu yang kamu mau dengar telinga. Jangan kamu paling atas, repot. Saya ulang sekali lagi ya, dalam hidup ini cari orang yang kamu hormati, taruh di atas. Yang omongannya kamu tahu. Omongannya kamu tahu, ini orang penuh Roh Kudus. Ini orang penuh urapan, ini orang sayang sama kamu. Dengerin. Karena mahal itu omongan orang itu. Dengerin. Jangan kamu yang paling atas. Repot kalau kamu paling atas. Gak ada yang kamu dengerin, repot. Itu resep paling gampang untuk jatuh. Selalu dalam hidup ini ada orang yang kita didik. Ada orang yang jadi teman. Ada orang yang jadi mentor. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Siapa mentormu? Kalau gak ada, you are in trouble. Kamu dalam masalah. Saya punya beberapa pendeta senior yang menjadi tempat saya bertanya. Gak malu. Saya kalau ketemu mereka, kayak saudara ketemu saya. Saya tundukin kepala saya. Saya bilang, oh iya om. Oh iya om. Yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar lebih dalam lagi. Biar gak terlalu awkward moment ini. Ini kayak dead air saudara. Kita berikan tepuk tangan dulu yang bagi Tuhan kita. Efesus 5 ayat yang ke-16 kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Karena hari-hari ini adalah apa? Setiap kita, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, kita diberikan 24 hour. A day, 24 jam sehari, 60 detik semenit, 60 menit sejam. Tidak ada yang diberikan lebih. Setiap kita matahari rasanya panas. Enggak, di Amerika tetap panas bukan dingin. Setiap kita menghadapi bulan yang sama. Walaupun kita ada di daerah yang berbeda. 24 jam. Pertanyaan besarnya adalah apa yang kamu pakai dengan 24 jam itu. Bahasa gampangnya gini. Apa yang sedang kamu bangun dalam hidup kamu? Kamu bangun apa hari-hari ini? Saya takut kita membangun sesuatu ketika kita sampai di puncak. Ternyata salah tangga bos. Salah tangga. Kamu udah korbanin keluarga. Korbanin kesehatan. Bahkan korbanin Tuhan. Kamu korbanin rumah tanggamu. Kamu mengorbani waktumu sama anak. Kamu udah at the top of the world. Tapi sampai di atas kamu nengok ke bawah. Dan kamu bilang salah tangga gua. Harusnya tangga yang ini. Apa yang kamu bangun? Mari kita belajar lebih dalam lagi. Matius 7, 24, 27. Kita baca 5 ayat ini atau 4 ayat ini sama-sama. 3, 2, ya setiap orang. Ayat yang ke-25 kemudian. Tetapi rumah itu apa? Sebab 26, tetapi ia sama dengan yang ayat 27 kemudian sehingga rubuhlah apa dan hebatlah apa. Mari bisa lihat ke depan dari luar keduanya sama-sama pembangun yang terampil. Dari luar dua-duanya sibuk. Dari luar rumah mereka terlihat sama baiknya.
Alkitab ayat ini menggambarkan apa yang kau bangun. Bukan hanya rumah tangga, bisnis, karir, pelayanan. Apa yang kamu bangun. Alkitab mengatakan dari luar look same, sama-sama sibuk. Tetapi yang membedakan orang bijak, perbedaan kuncinya terletak di mana? Orang bijak membangun dengan memiliki pandangan ke depan. Orang bijak dia tahu badai, angin, banjir gak bisa dihindari. Dia tahu badai, banjir, angin pasti datang. Tetapi orang bodoh denial. Orang bodoh ngomongnya begini nih. Ya kita kan saling cinta Pak Pendeta. Walaupun beda agama nanti bisa kok. Di tengah jalan nanti kita bisa pikirin jalan keluarnya. Orang bodoh. Orang bodoh kayak begini, gak apa-apa lah Pak Pendeta lah, jalanin dulu aja, nanti tinggal nanti. Orang bodoh. Orang bodoh ngomong begini nih, ya Pak Pendeta salah sih, ya, tapi mau gimana lagi, saya kan gak punya pilihan, saya jalanin. Orang bodoh, orang bijak gak mikirin hari ini. Ini bagi saudara yang baru datang, percayalah saya pendeta yang bukan marah-marah. Tapi saya greget gitu, saya tuh passionate. Saya tuh terlalu semangat kalau khotbah. Ini baju gak mungkin gak basah. Pasti basah. Karena kenapa? Saya tuh greget lihat orang yang mikirin hari ini aja gitu. Udahlah, jalanin dulu. Hidupnya terlalu santai. Orang Jakarta Selatan bilang tusle. Tahu tusle kan? Roti. Amin. Udahlah, jalanin. We are young, nikmatin hidup ini. Banyak-banyak buat salah, biar tua dewasa. Yang ngomong itu pasti gak berhikmat. Selalu saya bilang, orang bodoh mikirin sekarang, pandangannya bukan ke depan. Ketika saya sewa tempat ini, kita bisa cuma sewa lantai 5, dan lantai 6. You know what? Kalau saya cuma mikirin buka jemaat, lantai 5 lantai yang gak disewa lebih murah. Tapi saya tahu sekolah minggu penting. Teens penting. Saya punya anak, saya gak mau anak saya ke sekolah minggu yang gak jelas. Makanya lantai 6 disewa. Kalau gak mikirin ke depan, saya gak akan ambil kalau khotbah duet sama pendeta yang lain. Kenapa? Karena saya tahu gereja yang mengandalkan figur gak bertahan. Saya gak mau naik sendirian. Kenapa? Kesepian kalau sendirian. Saya ajak teman-teman saya untuk bareng-bareng yuk kita naik. Kenapa? Pandangan ke depan. Kenapa gereja ini ngotot sama teman seperjalanan? Kenapa? Karena kita tahu pandangan ke depan. Kenapa ini mimbar diperbaiki, ini panggung diperbaiki, nanti depan fasadnya diperbaiki, atas diperbaiki karena pandangan. Kalau cuma mikirin ngumpulin duit, saya simpen tuh duit. Tapi karena apa Bapak Ibu? Ini lama-lama gue emosi di sini loh. Pandangan ke depan. Kamu yang belum menikah, kamu punya pacar lagi pacaran. Saya selalu bilang kalau lagi pacaran tutup mata rapat-rapat. Buka hati lebar-lebar. Lihat. Kalau lagi kebalik. Ya itulah. Kalau masih pacaran buka mata lebar-lebar, tutup hati rapat-rapat. Liatin. Lihatin nih model pacarmu sekarang. Nih, kalau gue susah nih dia lari kayaknya nih kayak ini. Kalau dia model susah kayaknya gue susah kayaknya dia nih lari nih. Kalau pacaran dia, kalau orang Ibrani bilang merepet terus. Kamu ke toilet balik bahkan ngigung juga. Kalau kamu punya cowok lihat cowokmu. Udah pacarannya udah kasar. Maki-maki, aku gak apa-apa dimaki-maki Pak Pendeta. Kamu mau gak anak-anakmu dimaki-maki? Aku gak apa-apa dipukul Pak Pendeta. Kamu mau gak anakmu dipukul? Jangan cuma pikirin cinta-cinta doang. Lihat,
Ini nih, mobil aja kalau turun ke jalan, di test drive dulu. Ditabrakin, dar. Bukan berarti kalau bawa pacarmu kau tabrakin, bukan. Maka tiba-tiba, Pak saya ketabrak Pak. Tapi maksud dari, kan ada banyak jemaat mengambil semua khotbah secara literal. Dia udah mikir, gue tabrak di mana ya dia ya. Jangan. Orang bijak, kata Alkitab, punya pemikiran ke depan. Pandangan kemana Bapak Ibu? Bilang kiri kanan saudara, hidup bukan hanya hari ini. Masih ada hari esok. Amin. Masih ada apa? Hari esok. Kamu yang pengen beli iPhone 17 terbaru. Kalau punya duitnya monggo. Tapi kalau pinjol, come on. Come on. Halo. Jangan maksain. Kamu yang mau menikah, kalau ada uangnya mau pesta 7 hari 7 malam kayak orang meninggal boleh. Tapi kalau uangnya nggak ada, come on. Mikirin. Kamu yang pengen beli sesuatu yang gak perlu, pikirin dulu nih, hitung dulu, hitung. Jangan pikir gini, ya tiap bulan kan masuk 20 juta. Kalau tiba-tiba Covid lagi gimana? Kalau tiba-tiba demo lagi kemarin gimana? Gak bisa usaha. Pikirin baik-baik. Sebelum buang sahu. Kamu anak muda yang punya cowok, aduh Pak Dey ganteng banget Pak. Alisnya dari sini Pak, sampai sini Pak. Itu orang apa? Itu dedemit. Pikirin, lihat. Ketika lagi pacaran banyak bertanya. Kalau udah menikah udah gak bisa nanya. Banyak pacaran bertanya bukan tanda kelemahan. Bertanya tanda kekuatan. Tanya sama dia. Apa gambaran mengenai Tuhan? Apa gambaran mengenai kekudusan? 5 tahun ke depan kamu melihat apa? Aku boleh kerja gak kalau udah nikah? Aku boleh pelayanan gak? Jangan udah nikah baru tanya. Udah gak bisa diapa-apain. Setuju? Jadi saudara dia entah jomblo, entah udah telanjur menikah. Yang ketiga, mari kita belajar sambil saya undang pemain keyboard. Yang ketiga, Efesus 5 ayat yang ke-17. Setelah diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, ya. Sebab itu, sama-sama bilang sama saya mengerti kehendak Tuhan. Saya akan mengajar saudara, kita sedikit teologis dalam bahasa aslinya. Amsal 8 ayatnya yang ke-12, 14. Apa sih menurut bahasa Ibraninya kata hikmat? Kita baca sama-sama. Penulis kitab Amsal mempersonifikasikan dirinya sebagai manusia. Makanya dibilang aku. Ayat yang ke-14 sama-sama kita baca. Padaku, akulah, padaku. Apa bahasa asli dari hikmat? Dalam bahasa Ibrani kata hikmat dibagi menjadi 2. Berapa Bapak Ibu? Yang pertama menggunakan kata binah. Yang artinya knowing how things should be atau should work. Mengetahui bagaimana sesuatu seharusnya terjadi. Berfungsi. Binah contoh kayak begini. Mobilmu bunyi. Dek. Kamu yang gak ngerti mesin cuman bilang kok bunyi. Tapi orang yang punya binah, mekanik, dia dengar bunyi. Dek. Oh ini mah belum bayar cicilan. Enggak. Orang yang mekanik dia dengar bunyi, gimana bunyinya? Kurang semangat, tolong dibantu dong. Gimana bunyinya? Dia ngomong gini mekaniknya, oh ini karburatornya bocor. Bisa ngerti? Kamu ke dokter, kamu bilang gini, dok, saya nih suka batuk-batuk dok. Kenapa ya? Kita cuma tahu batuk. Tapi orang yang punya binah, dia akan tanya, kok batuk? Kemarin makan apa? Gorengan, dok. Berapa banyak? Cuma 1. Lo kok bisa batuk? 1 rumah dok. Kata dokter, oh gila ya. Binah. Dok, saya suka pusing dok.
Dokter bilang kalau suka lanjutin. Dok, saya tuh kalau minum air dok, kenapa ya mata saya sakit dok? Masa sih? Coba gimana minumnya? Ini dok nih air, ini gelas, ini sendok. Pas minum sendoknya kena. Ya memang saya lucu juga hari ini. Lumayan lah. Sampai di mana tadi saya saudara? Bitna itu tahu. Gampangnya begini. Bitna itu mengerti akar dari gejala-gejala masalah. Bisa ngerti? Dia ngerti apa? Akarnya. Akarnya. Contoh dalam Alkitab. Siapa yang punya Bitna? Wisdom, Bitna. Yusuf. Bitna itu akan mengempower kamu untuk ngerti pola ilahi. Yusuf di penjara dia tetap kuat. Yusuf difitnah dia tetap kuat. Karena kenapa? Dia ngerti ada pola ilahi. Bitna itu inner di dalam. Dia ngerti kenapa Tuhan izinkan saya dipecat. Dia ngerti kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi. Dia ngerti karena dia melihat bukan gejalanya. Tapi dia melihat apa? Akarnya. Itu Bitna. Dia ngerti. Dia ngerti dengan baik. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Bahasa kerennya gini. Bitna itu kedalaman pemahaman. Orang cuma lihat permukaan. Kamu deeper than that. Lebih dalam. Orang cuma lihat buah. Kamu lihat akarnya. Itu wisdom dalam bahasa Ibrani. Bitna. Kata Ibrani yang kedua menggunakan kata orma. Orma. Bukan oma. Orma, prudence atau subtlety. Orma adalah seeing the subtle distinction between what is and what it should be. Karena begini, melihat perbedaan kecil antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Contoh, di crime scene, TKP, tempat kejadian perkara. Orang awam ngelihat TKP. Gak ada apa-apa, sama semua. Tapi orang yang punya orma, detektif, dia lihat. Oh itu patungnya beda tuh. Kemarin nengoknya ke kiri. Sekarang dia gak nengok. Oh ternyata beda patung. Itu. Orma. Dia ngelihat. Seorang hamba Tuhan yang meneliti kitab Amsal. Menerjemahkan Bitna dan Orma. Dengan very good. Baik banget. Dia bilang demikian. Bapak Ibu. Jadi Bitna itu internal. Orma itu. Saya ulang ya. Bitna itu. Orma itu. Eksternal. Luar. Seorang hamba Tuhan bilang demikian. Bitna memberi kita mata untuk melihat rencana Tuhan. Patternnya Tuhan. Kayak sekarang nih. Saya mulai ngerti patternnya Tuhan. Oh. Ini maksud Tuhan sama saya. Bitna akan bikin kamu dapat. Walaupun lagi sukar. Gak punya duit. Difitnah. Orang jatuhin. Mungkin ada ancaman hukum. Ada masalah penyakit. Tapi karena kamu punya Bitna. Kamu bisa lihat. Saya percaya kok. Di belakang layar. Tuhan sedang bekerja. Amin. Nah kalau orma. Memberikan kita tangan dan kaki. Untuk melangkah tepat pada jalurnya Tuhan. Kalau cuman punya skill. Gak punya Bitna. Dia pasti collapse dihantam badai. Drop. Tapi kalau cuman punya Bitna, gak punya skill, gak punya orma, kita akan bilang begini. Susah tuh orang ditaruh di mana-mana gak bisa-bisa. Untungnya sih baik orangnya. Untungnya orangnya sabar. Pernah ketemu orang gitu? Skill sih gak ada. Tapi puji Tuhan masih baik. Atau pernah ketemu orang yang skillnya hebat,
tapi mentalnya drop. Mana yang penting? Dua-duanya penting. Doa saya, Jemaat Kerinduanku Church, kamu dikaruniakan bid'ah and orma sama Tuhan. Mata melihat rencana Tuhan, tangan dan kaki dalam menjalankannya. Amin. Yang terakhir, bagaimana sebagai conclusion, sebagai penutup, bagaimana kita dapat melihat itu semua? 2 Korintus 4, 16 dan ke-8. Sebab ayat selanjutnya kita baca 18, kita langsung saja 18. 3, 2 ya, sebab karena yang, sedangkan yang tak, sama-sama bilang sama saya fokus kepada kekekalan. Orang yang fokus sama kekekalan, pasti akan Tuhan kasih hikmat. The more you look forward to the next world, the less you will need from this one. Semakin kita fokus pada dunia yang akan datang, semakin sedikit kita membutuhkan dunia yang sekarang. Semakin kita fokus sama eternity, kekekalan, semakin banyak yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Semakin kita fokus kepada kekekalan, semakin kita bisa menanggung penderitaan di dalamnya. Kita gak pusing. Kita tahu dunia sementara, surga atau neraka kekal. Alasan kenapa kamu gak bisa enjoy dalam hidup ini, karena kamu fokus sama dunia. Alasan kenapa kamu stres sama hidupmu, karena kamu fokus sama dunia. Kamu lebih memikirkan dunia sementaramu, bukan dunia kekalmu. Kenapa kita memikirkan yang sekecil ini, di saat yang sampai luas, ujung kekekalan. Kenapa yang kecil ini mempengaruhi yang kekal? Betul tidak? Harusnya yang kekal mempengaruhi yang kecil. Dunia ini kalau di dalam ruang waktu segini. Betul tidak? Tapi kekekalan unlimited. Tidak terhingga. Yang ketiga, semakin kita bisa benar-benar menikmati hidup ini. Enjoy. Diomongin orang, senyumin aja. Kita tahu Tuhan bekerja. Ekonomi lagi turun, senyumin aja. Kita tahu Tuhan pasti kasih makan anak-anaknya. Ada tagihan utang, senyumin aja. Kita tahu Tuhan bekerja di balik layar. Ada vonis dokter, senyumin, kita tahu Tuhan pasti tolong kita. Ada tantangan, kita senyum. Bukan karena kita udah gila, tapi karena kita tahu Allah tidak pernah terlambat tolong kita.